Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas mengenaskan di kamar mandi sebuah rumah di perumahan Desa Saradan, Kecamatan Pemalang, Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu 23 November. Saat pertama kali ditemukan korban dalam keadaan kepala terbungkus plastik. Adapun lokasi penemuan jenazah merupakan rumah dari pelaku pembunuhan. Selengkapnya terkait dengan informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jateng, Indra Dwi Purnomo. Selamat sore Indra, bisa dilaporkan terkait dengan pengungkapan kasus ini, bagaimana terkait dengan kronologi awal penemuan? Ya, selamat sore Siska. Memang terjadi kasus pembunuhan sadis di wilayah Kabupaten Pemalang. Bahkan siang tadi Polres Pemalang menggelar press release terkait kasus tersebut terhadap korban yang berinisial K yang ditemukan tewas dalam kondisi terikat dan kepala terbungkus plastik di sebuah rumah yang ada di Desa Saradandan. Berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Pemalang, AKP Johan Widodo mengatakan bahwa pelaku berhasil ditangkap ini bernama Selamat Ramadan, Desa Lawang Rejo, Kabupaten Pemalang, yang ditangkap pada Senin malam sekitar pukul dini hari pada 24 November 2025. Begitu Siska. Baik, lalu bagaimana jenazah korban ini akhirnya bisa terungkap hingga akhirnya pelaku ini ditangkap, Indra? Ya, menurut keterangan dari AKP Johan bahwa motif pembunuhan ini diduga hubungan gelap antara tersangka dan korban yang telah diketahui oleh istri tersangka, dan korban ini juga disebut kerap mengintimidasi dan mengancam akan menyebarkan foto-foto kedekatan mereka kepada keluarga tersangka. Dan korban ini ditemukan oleh keluarga dan warga setempat yang telah melakukan pencarian korban yang informasinya hilang pada sejak Minggu siang 23 November 2025. Begitu Siska. Baik, lalu sudah berapa lama hubungan antara pelaku dan juga korban, dan mengapa pelaku nekat membunuh korban dan juga meninggalkan jasadnya di kamar mandi rumah? Ya Siska, berdasarkan dari keterangan AKP Johan, untuk terkait itu saat ini masih dalam penyelidikan kembali yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Pemalang, dan nantinya informasi lanjutan terkait kasus tersebut akan diinformasikan kembali kepada media. Begitu Siska. Baik, terkait dengan hasil otopsi jenazah korban, apakah saat ini sudah diketahui dan juga apa saja yang ditemukan dari hasil otopsi tersebut, Indra? Iya, Siska, mengenai hal itu, Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Johan mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi atau bekerjasama dengan Bidokes Polda Jateng terkait hal itu. Dari hasil pemeriksaan awal oleh tim medis bahwa ditemukan adanya luka di bagian kepala korban dan benda tumpul di sekitar lokasi atau di sekitar leher pada korban tersebut. Dan untuk penyebab kematian korban secara ilmiah saat ini masih dilakukan penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh pihak Satreskrim Polres Pemalang bekerjasama dengan Bidokes Polda Jateng. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Tribun Jateng Indra Dwi Purnomo melaporkan terkait dengan kasus pembunuhan di Pemalang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Dalam konferensi pers yang kedua ini,
Satreskrim Polres Pemalang akan melakukan rilis terkait dengan perkara pembunuhan berencana yang mungkin rekan-rekan sudah tahu semua, sudah sempat viral di medsos, di mana awal mula kejadian atau pengetahuan daripada perkara ini ada korban yang kemudian dilaporkan oleh keluarganya ke Polsek Pemalang Kota. Penemuan mayat, awalnya penemuan mayat. Namun demikian ketika Polsek Pemalang Kota mendatangi TKP, kemudian menginformasikan kepada kami Satreskrim Polres Pemalang, dan kami turun tim menuju TKP. Kami melibatkan tim Inafis Polres Pemalang berikut dengan piket reskrim, kemudian kami melakukan olah TKP. Di dalam olah TKP tersebut kami meyakini bahwa perkara ini bukan penemuan mayat biasa, karena di situ kami lihat korban itu terikat kaki dan tangannya, bahkan kepalanya juga dibungkus menggunakan plastik. Setelah melakukan olah TKP tersebut, kemudian jenazah kami evakuasi ke Rumah Sakit Dr. Azhari. Hasil visum et repertum luar yang dilakukan oleh Dr. Jaga di sana mengatakan bahwa ada tanda-tanda kekerasan benda tumpul dan ada bekas cekikan di leher. Nah, berdasarkan dengan penemuan tersebut, kami komunikasi dengan tim dari Bidokes Polda Jateng untuk melakukan otopsi. Kemudian supaya rekan-rekan tahu bahwa kejadian atau diketahuinya perkara tersebut pada hari Minggu sore sekitar jam 18.00. Kemudian kami koordinasi dengan Bidokes Polda Jateng untuk dilakukan otopsi. Hari Seninnya tanggal 24 kemarin tim Bidokes Polda Jateng datang ke Rumah Sakit Dr. Azhari Pemalang untuk melakukan otopsi. Dari hasil otopsi menyimpulkan tim dari dokter forensik bahwa penyebab kematian korban ada benturan di kepala, benturan benda tumpul. Kemudian ada bekas bekapan dalam arti tidak bisa bernafas korban ini. Kemudian ada jeratan tali di leher. Itu yang menurut dari dokter forensik merupakan penyebab kematian dari korban. Itu kronologis penemuan mayat sampai dengan kita evakuasi dan dilakukan otopsi. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi terkait dengan peristiwa tersebut. Pada saat itu kami meriksa sekitar 5 orang saksi dan sudah mengarah kepada seorang pelaku, yang mana pelaku tersebut sudah hilang dari TKP, sehingga kami terus melakukan penyelidikan dengan tim Resmob dan dibantu tim dari unit lain juga di Satreskrim Polres Pemalang ini. Tadi malam sekitar pukul 21.00 kami bisa mengamankan pelaku, dan dalam pengungkapan perkara ini kami hitung persis 1 kali 24 jam perkara ketika kami olah TKP sampai dengan penangkapan 1 hari bisa kita ungkap. Mungkin itu yang bisa dijelaskan. Ada pertanyaan? Dalam Kasus pembunuhan terhadap ibu rumah tangga yang jasadnya ditemukan dalam kondisi kepala terbungkus dan kaki tangan terikat di Pemalang, Jawa Tengah pada Minggu 23 November akhirnya terungkap. Pelaku pembunuhan ternyata seorang pria beristri yang punya hubungan gelap dengan korban. Korban berinisial K disebut-sebut kerap meneror istri sah pelaku yang bernama Slamet Ramadan tersebut. Informasi ini terungkap dalam rilis di Mapolres Pemalang pada Selasa 25 November. Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP Johan Widodo mengatakan korban K kerap mengintimidasi dan mengancam akan menyebarkan fotonya dengan selamat kepada keluarga tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengatakan saat kejadian pada Sabtu 22 November, korban diundang ke rumah yang belum ditempati. Maksud pertemuan tersebut adalah tersangka ingin mengakhiri hubungan dengan korban.
Namun keduanya justru terlibat cekcok hingga berujung kekerasan. Tersangka lantas mencekik dan memukul korban berkali-kali hingga tak berdaya. Setelah K lemas, Selamat mengikat kaki, tangan, dan leher korban menggunakan tali tambang serta menyeretnya ke kamar mandi. Selamat kemudian menutup kepala korban menggunakan plastik hingga meninggal dunia. Adapun K sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya hingga dilakukan pencarian bersama warga. Keluarga yang mengetahui korban terakhir berkomunikasi dengan Selamat kemudian mendatangi rumah kosong milik tersangka. Di sanalah mereka menemukan jasad korban tergeletak di kamar mandi dalam keadaan mengenaskan. Tersangka sendiri baru ditangkap pihak kepolisian pada Senin 24 November saat melarikan diri. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup. Jadi untuk motif bahwa antara pelaku dengan korban ini ada hubungan asmara. Ada hubungan asmara, kemudian karena masing-masing antara pelaku dengan korban ini sudah berkeluarga atau si korban sudah bersuami dan si pelaku juga sudah beristri, sehingga menurut keterangan pelaku bahwa dia merasa dendam atau jengkel karena si pelaku ini sering menteror istrinya, istri sah si pelaku. Selain daripada itu, korban juga sering minta uang, seperti uang jatah, seperti kayak minta kepada suaminya sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan emosi dan jengkel sehingga timbullah niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.